teman-teman. Kami dari PIS kelompok 13 ingin menjelaskan video dengan tema Listrik Sahabat Kita. Nama saya Elora Ivana dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2018. Nama saya Teresia Devina dari jurusan Arsitektur Angkatan 2020. Nama saya Rangga Sika dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Nama saya Tobias dari Teknik Sipil Angkatan 2017. Nama saya Juserio Lilihata, Angkatan 2018 dari Teknik Elektro. Nama saya Winston Hendro dari Teknik Sipil Angkatan 19. Jadi hari ini kita akan menjelaskan bertema listrik sahabat kita. Isi kontennya adalah bahaya penggunaan listrik berlebih dan alat elektronik yang tidak aman, tips dan cara menggunakan listrik dan elektronik dengan aman, dan hal apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap alat elektronik. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahaya penggunaan listrik berlebih dan alat elektronik yang tidak aman. Alasan mengapa kita harus menghemat listrik? Yang pertama, bahaya penggunaan listrik berlebih. Kita menggunakan listrik secara berlebih, dan itu akan berarti kita butuh listrik yang harus diproduksi meningkat. Dan salah satu penghasil listrik terbesar menggunakan sumber daya batu bara. Dan selama produksi tersebut, batu bara menghasilkan CO2 yang dibuang di atmosfer, yang terjadi efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah terperangkapnya panas matahari di bumi sehingga meningkatnya suhu dan meningkatnya suhu, dan salah satu sebab dari peningkatan suhu adalah mencairnya es di kutub utara. Kemudian bahaya listrik atau alat elektronik yang tidak aman, yang pertama yaitu kesetrum. Kesetrum atau sengatan listrik akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Kemudian pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Kemudian yang kedua yaitu kebakaran. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan singkat. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel dan menyebabkan kebakaran yang menjalar. Kemudian yang terakhir yaitu ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus yang sangat besar itu bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat, sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara secara cepat. Kemudian untuk instalasi perumahan, bahaya ini mungkin tidak terlalu besar, karena arus hubung singkat yang mungkin terjadi tidak terlalu besar. Ya teman-teman, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana bahaya listrik terhadap hidup kita. Untuk itu kita ada sedikit tips dan cara bagaimana penggunaan listrik dan elektronik yang aman untuk teman-teman bisa gunakan di rumah. Yang pertama ini baca buku panduan sebelum menggunakan. Ini kenapa penting? Karena di setiap alat elektronik itu mempunyai buku panduan yang ada. Jadi bagi teman-teman dan adik-adik sekalian yang menggunakan alat elektronik, sebaiknya sebelum dipasangkan ke listrik, itu harus dilihat dulu
tata cara penggunaannya, prosedur-prosedurnya dibaca dulu, kalau tidak dimengerti ditanya kepada orang yang mungkin lebih mengerti agar lebih aman dan tidak menghasilkan bahaya-bahaya yang seperti tadi disampaikan. Nah, yang kedua, hati-hati saat memasang steker ke stop kontak. Nah, ini mungkin disepelekan, tapi hal ini nih perlu sangat diperhatikan teman-teman, karena stop kontak yang ada di rumah-rumah kita itu tegangannya kan bisa beda-beda, dan juga kondisinya itu bisa diperhatikan dulu, ini rusak atau keluar mungkin, atau ini ada konslet. Stekernya juga harus diperhatikan, ada kabel yang terkelupas atau tidak sebelum teman-teman memasukkan steker ke stop kontak, karena apabila tidak hati-hati dalam memasukkan steker ke stop kontak itu bisa terjadi korsleting dan bisa seperti tadi kebakaran, bahkan meledak mungkin dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pastikan alat elektronik dalam keadaan off saat akan disambungkan ke listrik. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena alat elektronik itu tidak semua bisa dengan daya yang di rumah kita teman-teman, makanya harus dipastikan dulu, dibaca dulu tadi prosedurnya, dan dilihat lagi ini alat ini dengan voltase berapa. Kita harus melihat lagi, karena kadang alat elektronik ini sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di rumah kita seperti lonjakan voltase, kadang terjadi kenaikan voltase yang keturunan yang kadang sangat sensitif untuk alat-alat elektronik ini. Makanya harus dipastikan lagi amannya di off dulu, baru disambungkan ke stop kontak agar tersambung dengan listrik. Yang berikutnya, saat listrik padam, alat elektronik dimatikan. Ya, ini bukan hanya untuk penghematan ya teman-teman, maksudnya saat listrik padam sebaiknya dimatikan juga. Ini juga untuk membantu dalam pengamanan, karena alat elektronik seperti komputer itu bisa saja ketika tidak dimatikan itu dia bisa menyerang beberapa perangkat-perangkatnya seperti harddisknya begitu. Terus alat-alat elektronik yang lain juga itu pada saat terjadi padam listrik sebaiknya dimatikan, AC dan sebagainya, karena ketika menyala itu bisa menghasilkan dia menarik arus yang cukup besar, makanya bisa terjadi ya kenaikan voltase dan sebagainya. Yang kelima, nah ini nih pasti teman-teman sangat akrab dengan alat elektronik ini, yaitu handphone. Saat pengisian daya jangan diletakkan di kasur. Ini saran dari tips yang kami bisa berikan. Karena kenapa? Terkadang masih ada orang yang mengabaikan hal ini, tapi hal ini sangat penting karena bisa saja terjadi pada saat pengisian daya itu panas yang dihasilkan dari pengisian daya itu tidak bisa menyebar dengan baik, karena hal-hal seperti misalnya benda-benda seperti kasur itu kan mereka tidak bisa menyerap dan memberikan panas yang dihasilkan itu menyebar dengan baik, sehingga kadang bisa tertampung dan alat elektronik ini bisa meledak teman-teman. Makanya sebaiknya dianjurkan untuk apabila pengisian daya jangan diletakkan di atas kasur dan sebagainya. Ya, next tips selanjutnya yang bisa kami berikan yaitu beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Nah, kenapa sih? Jadi asalkan teman-teman tahu, setiap peralatan listrik yang kita pakai itu dapat menimbulkan energi panas di sekitarnya. Oleh karena itu, jangan letakkan peralatan listrik di tempat yang tertutup karena komponen di dalamnya itu mengeluarkan energi panas yang dapat menyebabkan peralatan listrik terbakar, bahkan tidak dapat digunakan lagi. Next. Nah, tips selanjutnya, hindari menyentuh peralatan listrik jika tangan basah. Nah, bagi teman-teman yang misalnya habis mandi atau cuci tangan, itu disarankan jangan mencoba untuk memegang peralatan listrik yang sedang menyala, karena tangan yang basah ini mengandung air. Nah, air ini merupakan penghantar listrik yang baik, yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, kalau ada bagian tubuh yang basah, lebih mudah aliran listrik ini merambat ke tubuh, dan tubuh kita bisa tersengat listrik atau tersetrum. Next. Ya, ini jauhi peralatan listrik dari bahan kimia. Kenapa? Teman-teman hindari ya meletakkan bahan kimia di dekat peralatan listrik, karena bahan kimia dapat memicu terjadinya kebakaran.
bahaya kimia itu seperti obat nyamuk atau cairan pembasmi serangga dan minyak tanah. Ini hal-hal yang boleh dilakukan dan mungkin harus dilakukan ya terhadap alat-alat elektronik yang ada. Yaitu yang pertama disimpan di tempat yang kering agar tidak jadi korsleting. Yang kedua digunakan rutin setiap hari minimal 1-2 jam untuk mencegah kerusakan yang lebih cepat. Yang ketiga dalam membersihkan alat elektronik setiap hari agar tidak mudah rusak. Dan keempat memberi bungkus sebagai penutup agar terhindar dari debu. Yang kelima dan yang terakhir adalah menyimpan dengan rapi dan teratur agar alat-alat elektronik ini tidak mudah rusak dan dapat bertahan lama. Next. Ya, ini untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman terhadap alat elektronik. Yang pertama, menggunakan steker yang ditumpuk pada satu stop kontak untuk pemakaian alat elektronik yang banyak. Nah, itu jangan dilakukan ya, karena bisa dapat menyebabkan korsleting yang bisa berujung pada bahaya. Lalu yang kedua, tidak mencabut kabel alat elektronik saat pemakaian. Nah, itu kenapa tidak boleh dilakukan? Karena dapat menyebabkan pemborosan listrik. Nah, untuk yang ketiga, menggunakan banyak alat elektronik secara bersamaan. Kenapa tidak boleh menggunakan alat elektronik yang banyak secara bersamaan? Karena menyebabkan trip atau yang namanya jack-lag, mati secara tiba-tiba. Yang keempat, menggunakan alat elektronik yang tidak berlabel SNI. Ini juga sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh karena yang berlabel SNI ini sudah teruji. Jadi bagi yang tidak berlabel SNI itu biasanya mudah rusak atau dan lain sebagainya. Yang kelima, memasang alat elektronik menggunakan tangan dalam kondisi basah. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu bahaya ya, dapat menyebabkan korsleting, bisa menyebabkan kebakaran, meledak dan lain-lain. Oke, sekian, terima kasih.